Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alama an'am wa alama akram wa alama tafaddal wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa habibir rahman sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah al-Ghaim bihuquqillah ma'daqat illa wa farajallah amma ba'd. Seteja para habaib Madura baca apa dia? Apa? Madura mangkan matin ratin kodungah apa nah kodungah ngaji sekecil lagi abdina ceramah sekecil tolong ngaki mak dia suaran mik mak lep mik dimana tukang mik dimana sih itu mik tedung sombongan apa nama adina tedung biar bismillah ada tak maunya deh kontrol hadro dimana bismillah dah sip bagus ya aman rem ngaji sekecil buki abdina ceramah sekecil tolong ngaki catet kaingain apa sih ceramah dekik dari esai ceramah abdina kak dinto bakal beda poin-poin ilmu catet abdina ceramah tolong catet tolong kaingain dekik dari esai ceramah abdina kak dinto bakal beda poin-poin ilmu catet kaingain sebelum top ceramah abdina apa yang saya ceramahkan nanti saya tanyakan lagi ngak apa nje ke ceramah Habib saya bisa ngak ngengain beri'na hadiah aing pociagina saya nginom terdepa ke Mekah ke Madinah terdepa ke Mekah mata paham Madura ring dina coba apa Madura bahasa apa nih Beb? Hah? Nggak paham Jawa? Coba yang nggak paham bahasa Madura angkat tangan. Kun ketelok riye kita bang. Bahasa campuran. Budok remer ya. Budok remo keker. Bahasa apa kok deh Mas? Pokoknya saya keluar di ngaki, mau tak paham ledung tedung kakek, bedok jadi ngaji ki, ma'rufu boleh. Apa yang saya sampaikan dicatat nanti akan ada poin-poin ilmu, tolong dicatat, tolong diingat-ingat supaya lebih barokah ngaji. Dengarkan, rame jok, rame ya, dengkuring deh. Habib ceramah rame. Ini lagi dicatat diingat-ingat nanti akan ada poin ilmu. Paham ya? Karena tujuannya ngaji, tujuannya majelis selawat, aneka Habib Abu Bakar, agawe ngak neka makliatina sampeyan nyambung ke Allah iki. Benikun solawat, tapi yang lebih penting dari itu adalah ngaji. Karena tugas solawat neka membuat hati kita itu lecak. Sawah itu diairi dengan solawat. Tapi jangan cuma puas dengan diairi, tamenin kelaban ilmu. Paham lagi? Maka dari itu dicatat, diingat-ingat, nanti akan ada poin-poin ilmu, nanti yang bisa apa supaya lebih barokah, apa yang saya sampaikan, saya berikan poin-poin ilmu dicatat, diingat-ingat. Yang sebelum ditutup ceramah saya, siapa yang bisa saya bisa ngengain, saya bisa nyatet sebelum ditutup ceramah saya nanti saya kasih 3 pertanyaan. Yang bisa jawab saya kasih hadiah air, nanti akan ada 1, 2, dan 3. Pertanyaan ketiga nanti agak sulit tapi nggak keluar dari apa yang saya sampaikan. Jadi saya ngedingaki ongguan yang nyatet sungguh-sungguh pasti bisa jawab. Apa hadiahnya? Saya kasih hadiah air benjukan ebrikna nang kenangan surban. Ini surban tak aneh tak ajaib.
Ada anena, ada ajaibah. Keng mon eke sapok kering bini korendik laki 2 bulan be ngandung. Kor andi lah. Mon tandi laki be make kakan tak kira ngan. Ngaji ki. Tolong dicatat, tolong diingat-ingat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dengarkan, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang hidup perlu jimat. Orang hidup perlu apa jandring metura? Montandi keres cek rasma keras. Artinya apa? Montandi teguan cek kalbokal. Orang ne ka oleh kalbokal mon andi jimat. Apa jimat tak? Orang dalam. Sapa orang tandi reng dalam ceakal pokal ngiding mon tandi reng dalam ceakal po koruptor yang ada di Jakarta itu mereka itu para pejabat 8 triliun betek tahu 8 triliun mone sabek ning disadin nak betiti kolek tsunami tulat cetedung mak le cekek beli sengkok tsunami di Naria itu 8 triliun divonis dal 8 tahun penjara. Bulan pertama remisi, bulan kedua remisi, bulan ketiga remisi, bulan ke-8 permisi bebas. Apa? Andi oreng mau tandi reng dalam sapa orang tandi reng dalam ceakal ada kuncinya nakal mau nakal kau tu andi orang de ada nak sadra ya apa hadra apa sadra ya menjan reng kona sadra ya anak-anak hadra dong ada kan sorbo aja kalau kamu kepingin nakal satu harus punya orang dalam sepeda motor nggak usah pakai knalpot yang telu soblugen di nyai kake padahal pek ke sepeda motor paleban ning kapolsek semampir dari baru epeke bi polisi telepon macam dia seporan nakak apa jong nakal boleh epeke kapolsek di mak semampir oh Pak Rudi bagi siap dah tang benakan bek meler ocol siap dah beri wes 500 nah cek kal nakal ya kenal ya 500 kebing melengakan ben mele kenal pot si anyar cek si telu ya ngerosak anu seporan nang kok meke kakake nah kale beri pese andi oreng cereng pasanan kakek di maje di monteng kana siapa Hansip apa majerian pasti cowok sape Sape no di anan kakek lah para bengkai toko lembi oreng. Kenapa? Tandi oreng. Koncina nakal dari sapa oreng tandi reng. Laki gula tak bejeng bebnya congo. Di kenalan je ke malaikat. Mun di kenalan malaikat torot. Tako tolongin bi malaikat. Keng mun tandi reng dalam cok kalpok. Kula tanya bu, jawab yang jujur. Laki na sampean bejeng tak bejeng sepuh. Dengar dengi. Bu engki jan. Mun laki tak bejeng sepuh, baca amalan nekat telo kale, jamin jeke. Mun tak jeke, telepon kula beri na bese 1 juta. Darma, laki na sampean si sepuh tak jeke, semain ko pengak baca telo kale. Sapa orang tadi reng dolem jo akal pokal. Telo kale. Insya Allah jaga, kayak tak bejeng. Kenapa? Napok colon kaki aja dia. Ngocak sih laki ngaji ke Habib tak gen datang bini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Maka dengarkan, maka dari itu tuh kita harus punya jimat. Kita harus punya jimat. Makanya sampean untung bu. Kenal sama Habib Abu Bakar nih kan. Ya Allah. Habib mah bilang jeleng ngareng Madura sekarang.
Ngaring kare areken sih teku ya. Ya Allah jadi ganteng ya Allah. Kak bahaya tak? Bahaya mau ditemu. Bila boleh kok nyikat Habib pun tak setia. Mari dia mulia kok tak kejain bi Habib. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, Beb, kenapa Habib Abu Bakar itu kok mau menerima kita? Kita ini kan nakal, Beb. Kan meler kaki Yugi. Meler. Tak meler. Mama tak ngaku. Dengarkan, kenapa beliau Habib Bakar nih kan mau terjun ke orang-orang seperti sambian? Tak bejeng. Bengal kering tua. Ecokan ki. Badak. Boleh cok ngaku pada polisi. Kenapa sih beliau itu mau terjun, mau merendahkan diri? Habib Bakar nih kan anan ring raja, anan Beb itu ring raja. Tapi kenapa mau terjun ke orang awam? Cuman pengen ngajak sambian orang-orang yang di bawah yang mereka merasa nggak punya panutan, mereka terjun. Terus kenapa kok saya yang dipilih? Saya ini kan maksiat, Beb. Masih melihat yang haram, masih melakukan yang haram, masih kurang bagus dengan orang tua. Salat masih Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Mun bahasa Madurana salsala yusalsilu salsalan wa salbutan. Wangakan rambutan. Boh. Siapa gelar? Saya dimori. Saya nggak kembir. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, Allahumma shalli ala Muhammad. Orang ini curni andina dan ada ini curni angket apa Habib. Iya boleh. Ini ngaki, Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa kok sampean gitu? Sampean coba tanya kepada diri sampean, kenapa kok sampean ini dipilih? Duh, nggak sembarang loh. Orang berzikir seperti ini nggak sembarang. Montai pilih bi Allah, montai beri itin lesan nih kan. Kalau nggak diizini kaki ini nggak mungkin bisa melangkah ke sini. Bitaufikihi soro muti'u yuti'uhu. Dengan taufik dari Allah, hidayah dari Allah, kaki bisa melangkah ke tempat yang baik. Kalau bukan taufik hidayah dari Allah, nggak sampai kalian ke sini. Nggak mungkin bisa lisan kalian berzikir. Tapi saya kan berlumur dosa. Saya penuh muda yang penuh dosa. Kenapa Allah sampaikan saya ke tempat ini? Itu selalu menjadi pertanyaan saya, Habib. Saya masih nakal, tapi saya suka duduk di majelis. Saya senang sama majelisnya Habib Abu Bakar. Saya senang dengan sholawatnya beliau. Kenapa saya sampai ke tempat ini? Dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah cerono. Ku neku andin Habib. Eta kuwol. Allah cerono. Andin Habib cerono. Ya coba lah. Alah. Dengarkan Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, ini penting untuk pemuda, pemudi. Kalian yang masih berlumur dosa. Kenapa kalian disampaikan ke tempat ini? Tujuannya Allah punya 5 rencana untuk kalian. 5 rencana Allah untuk kalian pendosa disampaikan ke tempat yang seperti ini. 1. Liyakfirok. Allah ingin mengampuni dosa-dosamu. Kedua, liyarfa'ak. Allah ingin mengangkat derajatmu karena kau selama ini telah menurunkan dirimu dengan kemaksiatan. Yang ketiga, liyus'idak. Allah ingin menjadikan kamu orang beruntung karena selama ini kamu celaka dengan melawan perintah Allah. Yang keempat, liyu'tika syafa'an nabi. Kalian diizinkan ke tempat ini untuk bersolawat, menyebut nama Rasulullah. Apa tujuannya? Allah ingin memberi kepada kalian tiket untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Yang kelima, apa tujuannya? Liyu'tikal fursa an takuna rafiquhu fil jannah. Allah ingin kalian mendapatkan apa derajat apa itu? Yaitu mendampingi Rasulullah di surga. Alhamdulillah. Melarmu kose datang sedaja haji tai kabulaki ben Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Maka dari itu dengarkan, jangan males hadir majelis seperti ini walaupun kamu dalam keadaan terpuruk. Walaupun kamu baru saja melakukan dosa, jangan putus asa. Sebagaimana setan tidak putus asa menyeret kita ke neraka, jangan putus asa untuk merangkak menuju surga Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya ayo, ini malam saya kasih jimat. Kita hidup di dunia ini berhubungan dengan tiga. Berhubungan dengan diri kita sendiri. Kedua, kita berhubungan dengan manusia. Ketiga, kita berhubungan dengan Allah. Gimana caranya supaya kita bisa selamat dari diri kita, dari nafsu kita, dari jiwa kita? Jimatnya ada dua. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kasih 3 jimat. Jimat untuk menghadapi diri, jimat untuk menghadapi manusia, jimat untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. 1, jimat untuk diri kita sendiri. Apa jimat untuk diri kita? Ada 2. Yang pertama adalah apa? At-taubah, bertobat. Orang kalau tobat berarti dia telah menghadapi dirinya sendiri. Kita ini kenapa sih sumpek? Kenapa susah? Karena bedena dosa. Apa dosa? Dengarkan. Apa dosa itu? Kata Rasulullah, wal ithmu mahakka fi nafsik. Dosa itu adalah yang terasa tidak enak di dalam hati, gerah di dalam hati, itu adalah dosa. Makanya Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita mau melakukan sesuatu, hati ini meronta, ngerasa nggak enak, jangan dilakukan. Nabi Adam, ketika Nabi Adam itu keluar dari neraka, keluar dari surga karena diganggu oleh setan, ditipu muslihat setan, seharusnya sehingga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Kemudian Nabi Adam memberikan pesan kepada anak cucunya, wahai anak cucuku, jika kau ingin melakukan sesuatu, dahulukan 3 perkara. Jangan melakukan apapun hal itu kecuali kau bermusyawarah kepada kamu melakukan 3 hal ini. Lakukan 3 hal ini, maka apa yang kamu akan hadapi, kamu akan selamat. Apa yang pertama? Syawiris solihin, rembek bi rong soleh. Rembuklah dengan orang soleh, duduk dengan orang soleh, tanya kepada orang soleh. Kenapa? Ketika aku di surga, seandainya aku tanya kepada malaikat tentang buah khuldi, maka malaikat akan menasihati aku untuk melarang memakan buah khuldi. Jadi ini pelajaran pesan Nabi Adam untuk anak cucunya. Apa? Yaitu adalah musyawarah kepada orang soleh kalau ingin melakukan sesuatu. Kedua, kata Nabi Adam, lihatlah sebab dan akibat. Karena aku dulu ketika makan buah khuldi, aku tidak melihat sebab dan akibat. Kalau aku tahu kenapa sebab aku mengambil, apa akibat kalau aku mengambil ini, maka aku tidak akan dikeluarkan dari surga. Dan yang ketiga, kata Nabi Adam, tanyakan kepada hati kecilmu. Karena ketika aku akan memakan buah khuldi, hati kecilku nggak terima, cuman aku lawan. Makanya kita kalau mau melakukan dosa, hati itu ada nggak enak, cuman nafsu terlalu besar sehingga kalah itu hati kecil. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu bingung, nggak punya guru yang mau diajak musyawarah, istikharah nggak keluar-keluar, maka apa kata Rasulullah? Istaftih qalbak, tanyakan kepada hati kecilmu. Kenapa? Karena ada hati yang tidak bisa dimasuki oleh setan, namanya hati sanubari. Itu setan nggak bisa masuk. Sehingga manusia kalau tanya kepada hati kecilnya, maka apa? Maka dia akan memberikan petunjuk kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kita jimat untuk diri kita ada berapa? Ada 2. Yang pertama adalah tahu. Habib, saya nggak tahu caranya tobat, tapi dosa saya banyak. Dengarkan, tobat itu kalau kita tobat ada namanya taubatan nasuha. Kalau kita tobat, maka apa? Diampuni dosa kita seperti bayi yang baru lahir. Walaupun melakukan dan melakukan lagi. Korbede 4. Yang penting ada 4 ini, maka kita mendapatkan titel taubatan nasuha. Imam Hasan Al-Basri mengatakan taubatan nasuha ada 4 caranya. 1, an-nadam bil galb, menyesal di dalam hati. Kedua, apa?
Adzikir bil lisan wal adzikir al-lisan bidzikir wal istighfar. Lisannya dipenuhi dengan zikir dan istighfar. Lisannya dibasahi dengan zikir dan istighfar. Yang ketiga, menjauhi tempat yang membuat kita terjerumus di dalam dosa. Yang keempat, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Mun bedempak nih kalau ada 4 ini sampean lakukan, dosa sampean apapun itu Allah ampuni semuanya. Tapi kemudian seminggu lagi saya jatuh lagi, Beb. Lakukan 4 ini lagi. Minta lagi sama Allah. Mun beda orang mari atobat dosa, mari atobat dosa, mari atobat dosa, pas minta sama Allah, apa kata Allah? Ya Allah, tobat ya Allah. Jangan Allah kat. Apa ya Allah? Wah, merepole. Kengki atobat boleh kat. Saksi aki malaikat ini kot ghafartu lahu. Sepora orang itu. Mari ruah oleh seminggu, merepole. Ya Allah, ya Allah. Kat datang boleh. Anapa orang ya Allah? Mere boleh, minta sepura boleh. Saksikan malaikat, aku telah mengampuni dia. Tak oleh teluar, mere boleh. Apa kata Allah? Saksikan malaikat, kapan saja dia terjerumus dalam dosa, dia mau bertobat kepada aku Allah akan selalu mengampuninya. Alhamdulillah. Kita ini para pendosa selalu ditunggu sama Allah. Nabi Musa itu pernah didatangi umatnya, mengatakan, ya Musa, aku telah jihad. Bagaimana keadaanku di sisi Allah? Nabi Musa tanya sama Allah, ya Rab, hambamu yang habis jihad tanya engkau, apa yang harus aku jawab untuknya? Gulu lahu lebek, katakan aku menyambutnya. Ada yang ahli ibadah, ya Allah, tanya engkau, apa yang harus aku katakan? Gulu lahu lebek, katakan aku menyambutnya. Ya Allah, ada orang yang ahli sodako, berbuat baik kepada manusia, tanya engkau, apa yang harus aku jawab? Gulu lahu lebek, katakan aku menyambutnya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ada pendosa ahli maksiat yang tanya engkau, ya Allah, apa yang harus aku jawab? Apa kata Allah? Gulu lahu labbaik, labbaik, labbaik. Katakan kepada si pendosa, aku menyambutnya, aku datang, aku menyambutnya. Kemudian kata Nabi Musa, ya Allah, ini pendosa, habis melanggar perintahmu, habis melakukan dosa, tapi kenapa kau sambut sampai 3 kali? Apa kata Allah? Orang kalau habis jihad, dia tanya aku, dia gaya. Habis berbuat baik, tanya aku. Orang kalau habis sodako tanya aku, berarti dia nyandarkan dirinya ke sodakonya. Tapi kalau pendosa, dia sudah nggak punya sandaran lagi, makanya dia tanya aku, dan aku telah berjanji, waman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyandar kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Makanya orang harus tobat. Habib, saya sering tobat, tapi saya kan kepingin juga tahu tandanya kalau saya ini sudah diampuni tobat saya itu apa. Tanda kalau saya sudah bertobat dan diterima tobat saya, apa tandanya? Dengarkan, ini penting. Sampean, tandanya tobat kalau diterima itu ada 5. 1, ketenangan di dalam hati. Ada orang habis kerja mau hadir pengajian, apa? Mandi, pakai baju baru, hadir ke pengajian. Gimana rasanya? Seger, enak di badan. Begitu juga orang kalau habis melakukan dosa diampuni oleh Allah, hatinya merasa tenang. Tapi kalau orang belum diampuni dosanya oleh Allah, seperti apa keadaannya? Orang habis kerja, pulang, gak mandi, dengan keringatnya, pakai baju baru, pergi ke pengajian. Gerah semua, tak nyaman kepi. Itu keadaannya orang yang masih ada dosa di dalam hatinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya tanda orang kalau tobatnya diterima ada 5. 1, apa? Ketenangan di dalam hati. Yang kedua, yuhib yataqarrab li ahlil khair. Terkadang tandanya bukan hati tenang, tapi tandanya yang kedua biasanya terjadi. Apa? Seneng mendekat dengan orang soleh. Kok seneng ya hadir pengajian? Kok seneng ya hadir sholawatan? Berarti tandanya kamu telah diampuni dosa oleh Allah. Yang ketiga, saya minamin roh banyak tuh.
Yang ketiga, al-bughd an ahli syarr, benci kepada pelaku dosa padahal dia dulu ahlinya. Dia dulu ahlinya, dia paling nakal, tapi ketika sudah diberi oleh Allah taubat diterima, ngelihat pendosa sekecil apapun dia kayak nggak terima, kayak nggak seneng. Itu tandanya, salah satu tanda kalau hati kalian telah diampuni dosanya oleh Allah, dosa kalian. Yang keempat, yara qalil min a'malid dun min apa yara qalil apa minad dunya katsiran, ngelihat rezeki sedikit urusan dunia tapi kerasa banyak. Alhamdulillah cukup ini untuk makan, cukup untuk ngasih anak, cukup untuk pergi ke pengajian, beli bensin cukup. Sedikit dapat urusan dunia udah dia ngerasa banyak. Itu salah satu juga tandanya orang kalau tobatnya diterima. Yang kelima apa? Yara katsir min a'malil akhirah qalilan, melihat amal akhirat begitu banyak, suka ibadah, suka baca Quran, suka ini, suka itu, tapi dalam hatinya merasa, ya Rabbi ma makna amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, aku nggak punya amal, sedikit cuman amalku. Melihat amal akhirat banyak, tapi dia lihat dalam keadaan sedikit. Ini tandanya orang yang tobatnya diterima oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Makanya jimatnya diri kita ada berapa? Ada yang pertama apa? Tahu? Yang kedua, apa jimat diri kita? Jangan puas dengan tobat. Jimat yang kedua adalah apa? Jimat yang membuat kita ini apa diri kita baik adalah dengan berzikir. Dengan berzikir. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Beb, apa sih untungnya zikir kita berzikir? Berzikir ini apa untungnya? Dengarkan. Untungnya berzikir satu, sultanul ghurab. Kata Habib Umar, zikir itu adalah jembatan paling pintas menuju kepada Allah adalah berzikir. Kata Allah apa? Udkuruni adzkurkum. Sebut aku, kata Allah, aku langsung menyebutmu. Jadi manfaatnya zikir yang pertama adalah jembatan paling pintas untuk mendekat kepada Allah. Allahumma shalli Muhammad. Yang kedua, an-najah minal adab, penyebab selamat dari siksa. Dulu ada sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Apa kata Mu'ad bin Jabal? Ma'amila ibnu Adam amalan anja min adabillah min dzikrillah. Tidak ada amalan, tidak ada sesuatu yang lebih hebat untuk menyelamatkan diri manusia dari siksa Allah melebihi daripada berzikir. Jadi mau pada orang atikir selamat dari adab. Ini manfaat zikir yang kedua. Yang ketiga, yudi udzakir, membuat wajahnya bercahaya, membuat wajahnya Bu, kata ilmu kedokteran, manusia itu ada dari daerah apa, dari anggota badan yang bisa mengeluarkan cahaya. Seperti kayak binatang. Ada binatang itu, hewan itu yang bisa mengeluarkan cahaya. Engak nang-konang, apa namanya? Konang-konang. Masa berdebat trainer, wah. Beni drone gitu, yuk. Beni kukun reng mate yang benih. Mak bisa keluar cahaya. Di mana baterainya? Begitu juga manusia. Di antara yang bisa membuat cahaya yang paling kuat adalah wajah. Orang kalau berzikir wajahnya itu terang. Di Surabaya ini namanya ada Habib Muhammad bin Idrus, Muhammad bin Hussein al-Idrus, mendapat julukan Habib Neon. Muwanangak neon. Kenapa? Ya bukan artinya neon apa, menunjukkan cahaya yang di hati, karena zikir itu keluar ke wajah. Mun sampean kan alhamdulillah mua poton. Beni mua neon mua poton. Yang keempat, istimewanya berzikir. Soros sodakoh. Zikir itu menjadi sodakoh untuk orang-orang miskin. Ada orang kaya bersodakoh sampai nggak punya uang, gimana caranya? Sodakoh dengan apa? Dengan berzikir. Ngelihat orang kaya bersodakoh, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sama seperti orang kaya yang bersodakoh. Yang kelima, apa? Mujabud da'wah. Orang yang berzikir dikabulkan hajatnya oleh Allah. Makanya ketika berzikir kita berdoa. Tengah-tengah Habib bersolawat,
Habib membaca qasidah, membaca maulid habsi, berzikir, angkat tangan Bu, semua hajat sampean Allah kabulkan. Karena dikatakan 4 yang doanya nggak mungkin ditolak oleh Allah. Siapa? Orang yang berpuasa sampai berbuka, orang yang berzikir sampai selesai, pemimpin yang adil, dan juga orang yang terdolimi. 4 orang ini doanya nggak mungkin ditolak oleh Allah. Siapa? Orang yang berpuasa sampai berbuka. Kita yang sekarang masih berzikir ini sampai nanti selesai, setiap doa kita dikabulkan oleh Allah. Tapi saya berdoa Beb, nggak pernah dikabulkan sama Allah. Nah, pembagian kabulnya doa itu ada 4. Yang cek setia, lain bekto yo colowiko. Masa kun ngonceng sekali pas minta kapi sampean. Yang ketiga, imamun adil, pemimpin yang adil. Kalau angkat tangan berdoa, Allah akan kabulkan. Bu, jangan meremehkan pemimpin. Pemimpin itu dikatakan 1 hari pemimpin yang melakukan keadilan itu lebih baik daripada 60 tahun ahli ibadah. Pemimpin yang adil 1 hari pemimpin itu melakukan keadilan itu lebih baik daripada 40 hari setiap paginya diguyur oleh hujan. Tempatnya indah, tapi pemimpin yang gak adil kalah dengan daerah yang pemimpinnya adil walaupun daerahnya gersang. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keenam, apa istimewanya zikir? Istimewanya zikir yang keenam adalah miftahur rizik, kuncinya rezeki. Kuncinya apa? Kuncinya apa? Kuncinya apa? Kuncinya rezeki. Zikir itu adalah kuncinya rezeki. Bu, saya kasih amalan Bu ya. Ebrina amalan poron biar. Ebrina amalan poron. Amalan magempang receke nyao tangan biar pada selamat. Kalau kepingin rezeki gampang, bacaannya cuma gampang. Apa? Yaitu membaca ayat kursi. Membaca ayat ayat kursi. Allahumma shalli Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dalam mangkok ceramah abid kedua apa terus engkau susah menceramah was tak sama ture corak tedung. Masa ada yang meture dina. Inilah kemarin ini bahasa Indonesia mari kedua kemarinnya cimat kedua engkau bahasa meture. Saya tak paham dina tedung lah tedung kemarin. Engkau saya payah mun tak bahasa meture, engkau ketondugi mun tak bahasa meture. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan amalan untuk membuka rezeki. Ini amalan dari guru saya Habib Umar. Paham ya? Membuka rezeki. Apa? Yaitu adalah ayat kursi. Apa manfaatnya ayat kursi? Allahumma shalli. Dengarkan. Manfaatnya ayat kursi dibaca di 4 tempat. Ayat kursi dibaca di berapa tempat? Berapa tempat? 1. Ketika mau masuk rumah. Marena ting masuk ke bengkok, baca ayat kursi. Kapan bacanya Beb? Di pintu atau gimana? Ting tangale bengkon kake le baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udu sinatu wala naum, seperti itu. Tak hafal. Ya, tak kira soki untuk hafal. Orang dengarkan. Ayat kursi dibaca di berapa tempat? Kalau ayat kursi dibaca ketika masuk rumah, apa manfaatnya? Yaitu adalah fihil barokah. Allah akan menjadikan rumahnya itu keberkahan. Dingin, celep. Kalau buka pintu sambil jalan ke rumah baca, boleh kor maca. Kor baca ayat kursi nih melolo. Ya korsewu. Minta tapok colon derengarian. Yang kedua, apa? Yaitu adalah qablan naum. Sebelum tidur baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, tedung masih. Paham ya? Kenapa? Karena mohon sebelum tidur membaca ayat kursi, maka apa? La yatagarrab syaitan. Setan enggak mungkin bisa mendekat. Jadi tak kira etompa apsaap. Yang mon apsaap saya sarong apa kun nompak pakai macam apa ya beli enggak. Sering kaki pas tedung tak pernah mimpi Nabi etompa apsaap loh. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, apa manfaatnya ayat kursi? Beca marena apejeng marena a. Apa manfaatnya? Jadi mare bejeng cok langsung manceng,
maca ayat kursi kata. Apa manfaatnya? Lam yamtani' dukhulul jannah illal maut. Tidak ada penghalang bagi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Karena dia belum mati maka kan tidak bisa masuk surga. Keng mate langsung masuk surga. Ini istimewanya membaca ayat kursi setelah Yang keempat, apa manfaatnya ayat kursi? Yaitu adalah dibaca ketika membuka tuku. Ting muka tuku baca. Sepora bu orang neka banyak reng iri, banyak reng hasut. Eki sampean muka tuku kater ke dukon, ngalak tanah kuburan, ngalak anu na pocong apa, ngalak mancok, ngalak apa kapian. Kenapa orang iri? Nah, ayat kursi ini kalau sampean baca masuk ke toko, orang yang iri, apa yang diirikan itu kembali kepada orang yang iri. Tak kira mereka sampean, mereka aben tibi. Kor maca ayat Nah, siapa orang, nega amalan dari Beb Umar di sini nih, dengarkan. Siapa orang yang membaca ini, Allah berikan 3 kemuliaan. Baca ayat kursi ketika masuk ke toko. Apa? Al-himaya, penjagaan. Al-kifaya, kecukupan di dalam rezeki. Al-barokah, yaitu keberkahan di dalam rezeki. Jadi mau masuk ke toko, maca ayat kursi, beri telok. Penjagaan, kecukupan, keberkahan. Dalam cara-cara Beb. Jadi lagi penting nih Kak, penting. 1, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kedua, bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, membaca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Keempat, apa? Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kul huwallahu ahad, baca 3 kali. Kelima, kul a'udzu birabbil falak. Keenam, kul a'udzu birabbin nas. Sapa orang maca nekah jabuna Habib Umar beri telok. Kifayah, himaya, kifayah, barokah. Kecukupan, penjagaan dan juga keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai selesai, kemudian apa? Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq sekali. Qul a'udzu birabbin nas sekali. Idza sahhatil ijazah, jika sah ijazah yang saya terima dari guru saya Habib Umar, ajaznakum, saya ijazahkan kepada kalian semua yang dengar, yang lihat live atau yang mendengar siaran ulang. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Pon, saya singkat ceramah saya supaya lebih barokah. Dengarkan, Allahumma shalli ala Muhammad. Jimat yang kedua, jimat yang pertama jimat untuk diri kita, apa? Zikir dan juga tahu. Yang kedua itu untuk menghadapi diri kita, perlu tobat, perlu untuk menghadapi manusia perlu apa? Untuk menghadapi manusia perlu 2 hal. 1, apa? As-siddiq, jujur. Bu, as-siddiq matiyah. Jujur adalah kendaraan yang akan membawa Anda ke derajat yang tinggi. Enggak perlu S1, S2, S3 kalau sampean jujur, sampean bodoh, sampean gubluk, pakun keputo ben orang mon sampean Kak Dinto andi sifat S1, S2 keng tokang carpak kayu carpiku carpakan mon mole S1 nata yang kuy dadi jual es dung karena tak jujur. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dengarkan, sampean tahu orang Madura, kenapa orang Madura itu sukses di mana-mana? Coba kan, di daerah di masih tade reng Madura, di belahan bumi di masih tade reng Madura, di mana? Israel beb, siapa ngocak? Setiare ning Israel nyak benyan reng Madura. Apa? Ngalak selong-songa peluru si mare tembak gitu. Beli sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, orang Madura itu saya sering membicarakan ini, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi. Orang Madura itu sukses kuncinya ada 3. 1, ibadahnya bagus. Makanya orang Madura itu di depan rumahnya pasti ada langker. Saya pernah tanya, kenapa orang Madura itu kok di depan rumahnya ada
beda langger. Apa jangan Madura? Kami orang Madura kalau tidak ada di depan rumah langger beb tidak dikatakan kaya. Bungkon mapan mun tade langger tak iga bela soki. Thank you. Allahumma shalli ala Muhammad. Si kedua, apa? Makan ring Madura nih kawan. Bu, kula sekut ada bu. Ring Madura dia cena celeng yuk. Cena apa? Bu, mun cena celeng re bahaya. Mun cena mo tegi mikir mun cena celeng tade mikir. 3 yang membuat orang Madura sukses. 1 apa ibadahnya bagus. Yang kedua asidik. Cilene teguh, loros. Leng Madura ni kata dak si biluk kecuali situng arek endu. Keng arek make biluk arwah maloros masalah. Apa deun reng Madura? Loros sama salah bedeneng biluk ke arek. Loros sama salah bedeneng biluk ke reng Madura mun lama keluar arek mun tak keng bededere pemasok atau orang mati. Keng reng Madura lambek bening reng Madura mangken. Madura mangken anan tokar Allah siapa? Apa jadi ya? Mun reng lambek nika sepora, arek nika lambang kemuliaan. Reng Madura nika tak mau keluar arek kecuali telok. Tong mun guru nek ganggu arek keluar. 2 reng tua ganggu sakeen arek keluar. Telok bini seding orang. Mun pas setia bini tete baki ketreta na bedog jadi. Wes hewes. Bini angin nih bini nih sebab belajar. Cereng baan boleh yuk. Andi adik pas tete baki kelakena. Enten beb neka kan ale epar cai deka kakek. Kata Nabi ipar itu adalah api di dalam sekam. Tak temo. Angak ho. Beli enggak kering dina. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiga, kenapa orang Madura sukses? Yang ketiga, orang Madura itu sukses sebab yang ketiga apa? Yaitu adalah husnul khuluq, akhlak kemapan. Reng Madura akhlak kemapan. Duk nonduk. Thank you. Makanya saya kalau di pondok saya itu yang ngajar mesti saya ambilkan dari Madura. Laki ataupun perempuan. Kenapa? Bagus. Lambok kita ada anak-anak Madura ya Allah yuk pau nih kak. Codut tako anak-anak santri aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi lagi, maka nasi kepiring Madura sukses beda berapa? Beda tel. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, kunci kalau kita ingin menghadapi manusia. Apa yang pertama tadi? Sampean kalau jujur nggak perlu titel, asal punya jujur. Anda dibutuhkan orang-orang kaya, Anda dibutuhkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang pangkatnya tinggi. Cuman nyari orang yang punya sifat jujur. As-siddiq matiyah. Jujur adalah kendaraan yang hebat yang bisa menyampaikan kepada apa yang kita cita-citakan. Cukup dengan Yang kedua apa? Yaitu adalah silaturahmi. Jadi lagi orang kalau dina beda tetang ke tak nyapa beda dina. Baca ngoja banyak kenang na dina rela. Dengarkan orang kalau mutus silaturahmi bahayanya ada 4. 1 apa? Tuglat abwabus sama. Pintu langit itu tertutup kalau ada orang yang bertengkar. Dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Ketika pengajian mau berdoa ditunggu. Pengajiannya nggak ada suara, nggak ada hadroh, nggak ada apa, diem. Orang bingung, kok diem? Akhirnya ada orang merasa jenuh, lemah pola dia keluar. 2 orang ini keluar. Setiap 2 orang ini keluar, Abdullah bin Mas'ud angkat tangan. Ayo angkat tangan berdoa. Kenapa kok baru sekarang angkat tangan doa? Sudah banyak yang pulang. Ada 2 orang tadi bermusuhan dan aku mau ngangkat tangan. Kalau ada mereka Allah akan tutup langit. Kenapa? Karena mereka pernah bermusuhan. Allahumma shalli Muhammad. Musuhan itu jangan lebih dari 3 hari. Nih saya kasih cara musuhan yang baik. Montokar cek lebih dari 3 hari. Sehari tokar pesuwe hari kedua tokar, hari ketelok telepon hari ketelok mau toto kaki bahaya ada rumah menjungakan bakso kada. Oh iyalah mari ngakan bakso mau pisah laguna ya tokar. Iya nah ini atokar semapan 2 hari tokar sehari tak tokar.
Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, apa bahayanya memutus silaturahmi? Asra ilal ukubah, paling cepat mendatangkan musibah. Karena orang kalau silaturahmi itu mengundang musibah. Apa memutus silaturahmi mengundang musibah. Cepat orang itu mendapatkan bala dan musibah. Yang ketiga, asbabu su'ul khatimah, penyebab mati dalam keadaan jelek apa? Yaitu adalah memutus tali silaturahmi. Yang keempat apa? Asbab izalatul hisin minal bala, menghilangkan dinding penghalang bala. Benteng penghalang bala akan jebol. Sekarang kita berzikir, sekarang kita membaca sholawat, keluar dari kita ini cahaya yang melindungi daerah ini. Bala musibah akan masuk ke daerah ini terhalangi oleh dinding cahaya. Tapi kalau di sini ada yang memutus silaturahmi, maka dinding bala ini semakin tipis, hancur, sehingga ada bala daerah ini akan terkena duluan. Kenapa? Karena memutus silaturahmi bisa menghancurkan dinding penghalang bala. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya singkat supaya barokah ceramah saya, supaya nggak terlalu panjang. Jimat ada 3. Jimat diri kita adalah bertobat dan juga Yang kedua, jimat untuk menghadapi masyarakat adalah apa? Jujur dan juga sering silaturahmi. Yang ketiga, jimat untuk menghadapi Allah. Kita ini kan harus menghadap sama Allah. Gimana cara menghadap Allah tapi kita diridhoi oleh Allah? Caranya ada 2. 1, al-karom, lam cerek. Makanya kok aja ramah kebinian secel. Hai para gadis, jangan tertipu dengan ketampanan. Genteng cerek pabeli kementuan kaki. Laki kula genteng beb, keng kula ya Allah, sambil ke TV, terus minum ST pas mulai. Siapa gedung pote jadi? Kucek lempon kaki ya Allah. Terus lagi nak ada segundi dia, derma. Orang tak oleh Kenapa beb kok kalau suami cerai soro mabeli buntu kresek pabeli kemetuanan nyon sebora pabeli apa mutua Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, orang laki mau cerai pada rumah beb bodoh tetang ke beb nyentumin kuda melola keng saya ngasih tung beb lampu terus saya ngasih tung apa celeng orang coba celeng boh kalah coba beb kalah ontong ngaring bini mon lakena kakek sindi laki coba asok apa aman asling kuat tetang kena tadi sinde kun kakek sinde yuk Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Gula kan sekut ajarama anerangaki apa orang laki makanya reng laki nih kan nak kana hadro cek pernah nyari nak kana si dinretin nyare si coba bini korsi penting sambil ke TV tak dus-nodusin cokop. Kenapa? Jangan ulama makruh coba menikahi wanita cantik itu jelek. Bawa ini ngaki kado. Apa beb kecoba nareng orang bini mon ratin kecoba na beda berempat. Reng bini ratin reng bini mon ratin kecoba na beda berempat. Mon salah tegur gue bu. Kecoba nareng bini ratin pada berempat. Tung apa? Leter ben sombong. Leter. Eki. Kakek boleh jom.
Cereng kakereng Madura panyarereng bini dina Monica. Bini mau Monica. Monica kabin bi reng modung kabin reng. Neser metuan Monica. Ting beda acetan Monica soro rakora bi embu bi Siti. Ping tolongin rakora. Apa jangan Monica? Duh nggak level gitu loh. Kan minta tapok colon Monica jadi. Soro rakora tanda. Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak cek letter itu. Todus enggak. Beli enggak kereng dina. Bena kemi bani. Enjak. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus agina. Reng bini mon ratin kecubana bededu. Si pertama letter ben. Ntar kau komantanan mon tak angkui kelampi anyar tanda. Bode mata kad berangkat. Apa? Kan di kelampi. Ya Allah. Congok kelampi selemari. Doleman selemari. Sepatu telo lemari. Cek ne sene serbini-bini na. Embun si laki. Oh tangan embun peke tay meleak. Eki. Arah apa peke ni? Paham lagi? Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor 2 kecoba namun ring bini ratin. Jeling jeling. Mo zaman makin nak kurang ajar. Juk tojuk ning burung bi rokok adel. Del beda nak kanak lewat. Beda nak kanak SMA lewat. Pak beda sibuk lempo sekunik lebek. Oh. Astagfirullah aja. Arah apa astagfirullah? Tepak ketang embu tibi. Embun tibi pere. Mangka namun reng bini ratin aneka sekut jeling pada remabe pon beda reng bini ratin kabin solusinya gimana? Tidak ada solusi kina bengkal tuan kabin pon beda reng bini ratin. Unes terbeb solusinya cuma satu apa bagi ke gula atau bagi ke bakar lah gak bahaya dah bahaya mana temu untuk ngetek jauh lah beli singkat pon coba masuk ke AT buki masuk ke KU alat guna Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, reng bini dengarkan, reng bini saya tak oleh makanya namun beda reng lake cerek tak oleh saya tak oleh kabin reng lake beda berempat beda 5 orang laki yang tidak boleh dijadikan suami. Mun lakin kakek beda salah situng diri mereka makin mulai gelengse buntu sewa aki becak lemak reng laki. Saya seneng aja kau dumpet. Apa boleh lah kena. Allahumma shalli ala Muhammad. Reng laki saya kau tu apa boleh boleh berempat. Tung, saya pertama Galiluddin. Galiluddin tak apa jeng. Tak mun tak bejeng Allah bu. Man la yusalli al khair minhu yuwalli. Orang kalau enggak sholat kebaikan dari orang itu lari. Kebagusan buru. Jadi orang ini kalau tak ada kebagusan. Mudah tak ada kebagusan. Apa? Buntu Kedua, galilul akhlak. Nakal, mabuk, orang ajar kering tuan, narkoba, keberempat. Tapi saya cinta enggak payah baju ini payah kok yuk ini ngaki area kagwireng bini yang sudah mengatasnamakan cinta kepada si dia mon tak bagus ahlaknya enggak bagus jangan dijadikan suami tapi siapa tahu bib di tangan saya dia jadi baik ekrutes secolok kakek bing
Ngaki Lora bi Neng, Lora putrana kiai, Neng putrana kiai. Epa kabin bagus bi, bagus mapan tak mapan. Lora bi Neng epa kabin tengah jalan beda masalah. Bagus temu bagus, epa kabin temu masalah. Mereka yang mengatasnamakan kakek kabin bi orang sing aria benih sakinah mawaddah warahmah. Apa? Salsalah yusalsil salsalan wasalbutan. Ngeding kok pengen beli senggo kareng tenan. Bayang kok mulai kok lah. Kurang berapa gitu. Reng laki saya tahu oleh kabin berapa? Saya pertama apa? Tak abe, tandi agamana tak abe. Nomor 2 apa? Tandi saya kita lo apa? Mata keranjang lah. Saya keempat apa? Sayyiatul mizah wal ghadab. Ngamokan. Mon ngamuk, nokol, mon benta, neso. Ini kita oleh apa Yesuan? Enggak boleh orang laki bini nak eben keben. Kun salah sekuni. Reng laki tak nabi itu, dengar kan? Kopi seumpama baik. Ya minum coba. Baik. Mohon baik tak pesoen, tak minum. Dharma minta boleh. Dengarkan untuk orang laki, kalau istrinya punya salah, dengarkan. Kita terkadang teman kita itu salah, kita maafkan. Kalau ada orang yang pantas kita maafkan, istri kita lebih utama. Jadi ngaki kok abela benda you, tolongin kok mar. Jadi ngaki. Apa? Kopi nara apa? Boh, mayen no pikake. Boh, engkau aku nyorong aku akhir wah. Boh, yenom din Habib yuk. Gak bahaya tak? Terus akhirnya karena sekuni. Nomor berapa gitu? Reng laki tidak boleh, nggak boleh ngomong kotor sama istri. Apalagi reng laki makin ya Allah, binin salah sekuni ebon kebon, pate. Si kurang ajar reng laki dia, ding yang siang, pate, ding lemah lempate, pak. Jauh beri pate, jauh beri. Please kok, nggak boleh, paham ya? Nggak boh, taol. Gak oleh, saya terakhir. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa saya kelema? Dengarkan. Saya kelema Kak Dinto adalah apa? Yaitu adalah apa namanya? Orang laki saya cerai, orang laki cerai, orang laki mencerai kok boleh. Kenapa? Kecantikanmu tergadaikan di dalam isi kantongnya. Kakek lambak bektoki ngode ya Allah skincare. Tinggi laki beri keseseket. Nade mulai belanja bi gebe mulai bedak. Geger kekelai meleke. Tak tahu orang laki itu nggak tahu. Kok Ida mengatakan man aroda binina engak modelu fa alaihi bil modalu. Sapa orang bini terok ratin ngak model kotu beri mon tadi modal ya cedal model mon ta andi modal cedal takok ngak ya ngak del ondel tandi mo coba kula sekut meri contoh nih contoh beda binina Habib coba binina Kiai coba arapa beri coba kabin bi Habib ratin tak percaya coba kabeh bakar ini malah tokar mulai mana
Inilah. Kancengin lah. Makanya Habib takok giye ke bini nih. Ada lebihnya SMS dari bini nih. Terus sakti bang. Bu ya Allah. Mangkana aku HP dikeluar. Ayo. Ayo. Kak bahaya ta. Terus sakit nah. Bon kejek. Beb. Cok nangis kadang. Mangga kula nih kebiasaan dibakar nih kata nengen yuk. Mak buru mangken mah beda cima nengen. Terus lagi nah. Coba dimbang kok gitu. Jangan nangis banget. Terus lagi nih ya. Bini nih kiai, retin. Arapa bini nih kiai nih retin sebab beda dua. Tung, beri. Beri modal ini kebini na Habib mon ke mall ini ke mall bu iya orang sorto aja tahu ke mall mon ke mall ngabi 10 juta yuk belebet lu iya jangan Habib bo eki beb tokar mulai marah Allahumma shalli ala Muhammad. Anapa bini na Habib maktin ratin bini na Kiai maktin ratin si pertama adalah beri. Si kedua tade lah. Bini na Habib tade lah kon. Ada di beda bini na Habib rakora. Bini na Kiai rakora beda. Bini na Kiai sasasa. Bini na Kiai akintung anak. Tak ada, bu. Siapa bilang Habib? Beda sekecil ruang. 5 menit, Habib Bakar datang ada ngocak pas bini ke apanya mana ke sana. Nabi, eki pada iya. Tak ada lah. Coba, embian montro oning, tanang embian pada iya. Tanang embian coba dia. Kasar pas dikit salaman ke bini Habib. Lala kepleset tak ada lah mon kakek tak tinratin arapa lah tak modalen lakona bo beb mon pas binina Habib binina Kiai tak ada lakona apa lakona binina Habib Kiai ini kekun dua tong akikir nyaman di binina Habib mata sapu mangkan binina Habib neka awet muda binina Kiai neka awet muda kenapa? Aura negatif neka keluar mon kakek kan je ngamuk ke laki tak kok jen hitam pedeng angka kemir lah Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bini na Habib nih sehat anak pak aki orang mon aki kir nih sehat bu aura negatif nih keluar mon kakek jalan tahan jadi apa kerong yang kedua apa lakon bini na Habib kibneka adalah masuk keluar kamar ngandung bahaya kok. Allahumma shalli Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan nah, jimat untuk menghadap Allah apa? Yaitu adalah qatu apa? Qatu lam. Yang kedua adalah bekte kering tu. Pon masalah bekte kering tu nika istana beda poin-poin penting tapi karena waktu Kak Dinto apa namanya tak cukup singkatah kelaben pertanyaan 3. Bib minta waktu untuk pertanyaan Bib ya. Beri na telok pertanyaan saya bisa jawab angkat tangan saya itu ting jawab saya itu ting tak boleh jawab sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan sing angkat tangan kada tak itu ting makilah ngangkat so kedua pertanyaan pertama panitia jajan diadain Habib Bakar kalaki kepi sejujur aja ya gua korang beda boleh bingkeng anu kalaki
Bagi goreng-goreng. Pertanyaan pertama, mikrofon tolong disiapkan mikrofon. Ada boleh. Pereng. Lah cok teguk akan boleh maren wi kakek. Ini masih perengan tak? Ada boleh je. Perengan. Orang tung boleh. Sepereng orang tung. Pertanyaan pertama, mik. Alhamdulillah, man cukup. Dah tekuk. Nah, boleh tekuk apa boleh jangan. Suara, mon live cok ngoncong kok kakek je. Kok boleh. Pertanyaan pertama, mik mana mik? Tuker ini. Nyalakan dulu baru bagi kau. Mik pertanyaan pertama, si bisa jawab angkat tangan, saya itu ting ajawab, saya itu ting tak oleh ajawab. Oleh aing, oleh buah dapat pin. Pertanyaan pertama, sebutkan apa? Oleh Habib Dharma. Siapa ngocak lo? Saya lempor anjak. Kau nodai diriku. Oleh Habib dan Beb bakar beb. Tolong beb. Barbar santri Nabi bakar ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya bisa jawab angkatnya. Pertanyaannya adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya adalah apa? Satu. Apa jimat yang harus kita pegang? Siapa yang bisa? Angkat tanang. Dia mama angkat tanang betul. Coba toron angkat tanang pateki. Coba saya nuding. Angkat tangan yang tinggi. Boh, jangan diturunkan, angkat tangan. Coba ini ya. Asik baik. Bismillah. Itu dia. Berdiri mbak. Siapa namanya? Bini noreng jok. Mau kakan kap bibik kakil. Area apa lahir kaki? Mangakan. Siapa namanya? Sofian. Siapa? Sofi. Napa beb? Bukan Vi. Enjo tak kenal kebetulan. Makna aku kan pegelan Vi. Ada mau malam loncang kok. Berdiri Vi. Kalau longgo gagal 1. Saya ngadek. Iya ngadek. Apa jawabannya Vi? Jimat ada berapa? Ada 3. 1. Jimat untuk diri sendiri. Apa jimat untuk diri sendiri? Jimat at-taubah. Tobat dan? At-taubah dan berzikir. Berzikir. Yang kedua, jimat yang untuk apa? Yang kedua, jimat dengan manusia. Apa? Jujur. Dan? Silaturahmi. Terdek aku beb. Apa? Dredeg. Iya. Karo apa jirimu? Nomor 3. Jimat berhubungan dengan Allah. Apa? 1. Al-karam. Apa? Ya. Jangan pelit. Iya. Apa yang? Nomor 2. Berbakti kepada orang tua. Ya betul. Tepuk tangan. Maju Siti. Siapa jenenge Mang? Sofi. Mudah-mudahan jadi perempuan yang soleha, rezekinya barokah, umurnya barokah, sehat walafiat. Piro anakmu Vi? Kali banter pisan kon. Mudah-mudahan rezekinya barokah, suaminya dikasih kesehatan ya Allah. Amin. Rezekinya barokah, usahanya barokah, dia pak ke Mekah ke Madinah. Amin. Rezekinya barokah, umurnya barokah, sehat walafiat. Al-Fatihah. Amin. Ya Vi. 5 talam dulu. Betul. Nih. Vi. Oleh tambah. Ya Vi. Mengandung boleh.
Pereng pebeli. Balik noyo. Ane tipi. Iyalah kalak bi. Pertanyaan kedua. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang gampang apa yang sulit? 5 orang laki yang nggak boleh dinikahi. Ya kodong hijau, kelambi hijau, kodong putih, ya. Kasih mic. Ya. Apa? Shoot, sing menang jawab. Ayo shoot. Ayo shoot. Ayo shoot. Milih sing rondo. Kono aja kondo-kondo kon tak deleki omamu lho kon. Ayo shoot. Jreng. Ya sing lemu. Rondoe kalah, rondoe ambek sing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sabe pada salam dari suami saya. Suami saya orang Probolinggo. Iya, sama-sama. Aku gak wibawa ceramah nang kene. Iya, sama-sama. Bu, Nggih. jenengmu sapa? Nama saya Laili Holila. Oh, Al-Fatihah. Probolinggo ndi bojomu? Probolinggo Genggong. Masya Allah, mudah-mudahan jadi perempuan yang salehah. Amin Allahumma amin. Nanti jimat apa wong Probolinggo kok kenek kon. Ayo jawabannya apa? 5 orang laki yang gak boleh dinikahi. Gak sholat. Yang pertama, yang kedua akhlaknya jelek atau kurang ajar. Yang ketiga mata keranjang. Kon ngomongnya kok teko ati ngono. Kurang ajar. Biasa ae, Bro. Banyak yang nggak sadar soalnya, Beb. Iya, itu nomor 3. Yang nomor 3 mata keranjang. Yang 4 suka mukul atau meso. Yang 5 bahel, pelit. Ini jawaban apa ungkapan hati seorang wanita. Ya, betul. Terima kasih. Terakhir. Mudah-mudahan barokah jadi perempuan yang salehah. Hadini kunun saleh jali bali kulli khair dafi ali kulli syar. Kama nawa salafuna saleh wa ila hadrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Sekekno iki wis sekekno iki. Ape? Ya Allah. Ayo selfie cepet. Ayo. Ya Allah, dikunci apa isine iku? Ayo cepet. Pertanyaan terakhir. Jamaah semak. Betul mbek sono. Kon kakek ngomong pencetan lak mari. Heran sih dijak ngobrol. Wes. Pertanyaan, ya, salam balik no. Pertanyaan terakhir, sing iso oleh Surban. Sebutkan. Ada 2 pertanyaan sebelum soal selesai, dilarang mengangkat tangan. Pertanyaannya adalah, angkatan aku kesel. Ada 2 pertanyaan. Satu. Apa? Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Pertanyaan pertama adalah apa tandanya orang kalau tobatnya diterima oleh Allah? Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Kon tak setrum lu kon. Wis nang marke kuping ngarepe salon juga krungu. Pertanyaan kedua. Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Apa tandanya tobat kalau diterima? Yang kedua adalah apa alasan bojone Habib mbek Kiai ayu-ayu? Siapa yang bisa?
Coba coba. Beri mic. Bisa noro area level Habib, bisa noro aja. Makai bengkang tak itu bikon. Berdiri. Siapa namanya? Rani. Mbak nih. Apa jawabannya, Ri? Jawaban yang pertama, taubat kalau diterima. 1, ketenangan dalam hati. Tarik nafas. Ketenangan dalam hati. Kedua, Senang mendekat dengan orang soleh. senang berdekat dengan orang soleh. Ketiga, Benci kepada pelaku dosa. benci kepada pelaku dosa. Keempat, Ngelihat rezeki urusan dunia. apa? Melihat rezeki urusan dunia. Kenapa melihatnya? Merasa bersyukur dengan rezeki yang sedikit. Jangan kemana ya? Rezeki sedikit merasa syukur. Oke, yang kelima. 4 toknya. 1, 2, geteh. Set Allah silake Allah kok beli sekawan kau. Ceramah tak ini ngake bang minta jawab. Siapa namanya? Fida. Benda. Fida. Apa? Fida. Benda. Tandanya ada berapa dah? Ada 5. 1, ketenangan dalam hati. 2, senang mendekat dengan orang soleh. 3, benci kepada pelaku dosa. 4, ngelihat rezeki sedikit urusan dunia tapi merasa banyak. Yang kelima, melihat amal akhirat begitu banyak tapi dalam hatinya merasa sedikit amalnya. Binina Habib hati-hati. Apa? Tung. Nangan diam, yang lain diam. 1. Dikasih modal. Kedua. Yang kedua, tak pelaku. Si apa lakona? Agigir. Ben si terakhir. Nangan. Masuk ke kamar. Keluar kamar. Masuk kamar. Keluar kamar. Keluar kamar ngandung. Ya betul. Terbarokah tireng bini si soleha rezekinya barokah. Maju. Apa? Terbarokah tireng bini si soleha teka hajat selamatnya akhirat sehat walafiat. Bisa membuat gembira orang tuanya, jadi wanita yang bisa membuat gembira Rasulullah. Ya jagaban Allah tireng bini si soleha teka hajat selamatnya akhirat. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Doa ge. Beb, surbannya. Apa? Surban. Ben bini ke apa bi? Kita apa, Beb? Bakia. Allahumma shalli ala Muhammad. Dah. Tak motor ke soon ke kau dah. Oh iya lah dah. Pon, Kak, ini yang bisa saya sampaikan. Minta maaf, ceramahnya terlalu panjang, tapi mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil. Lanjutkan bersolawat. Saya minta maaf, saya harus langsung pulang karena saya kemarin dari Kalteng langsung ke Madura, langsung ke Jakarta dan baru datang tadi sore langsung ke sini. Jadi kula minta pamit dulu, nyon sebora malar moga bisa tepangki boleh dalam keadaan sehat ya. Jangan putus asa dari majelis seperti ini, tetap hadir, tetap semangat. Terima kasih dengan Habib Abu Bakar Alatin ya sambian terbarokah iki. Tak usah salaman, mun tak nyabis tak usah salaman, tanang sakit. Kak Dinta sebisa abdinatur lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.